Hari ini kita masuk ke dalam acara inti, yaitu presentasi hasil laporan rancangan hasil kerja dari setiap peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Darmawan SPD. Ini beliau berasal dari SMP 3 Ungaran. Saya nanti akan memandu sebagai moderator atau untuk jalannya seminar di pagi hari ini. Kepada Bapak Darmawan bisa langsung disampaikan untuk hasil presentasi orientasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Triwidodo MPD selaku mentor angkatan 15 dan rekan-rekan YNT angkatan 15 yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rencana harian kerja sebagai bentuk laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai P3K pemerintah Kabupaten Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darmawan, NIK 1984 0123 2024 211 002, OPD Distributora Kabupaten Semarang, Unit Kerja SMP Negeri 3 Ungaran. Untuk latar belakang RHK yang saya ambil dari program kerja kepala sekolah yang diintervensi, bahwasanya metode pembelajaran konvensional yang seringkali bersifat satu arah dan berpusat pada guru bisa membatasi keterlibatan aktif siswa dan pengembangan berpikir kritis. Pendekatan ini seringkali menekankan pada hafalan, kemudian kurang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyampaikan ide. Akibatnya, siswa mungkin kurang termotivasi, kemudian mudah bosan, dan kurang mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia modern. Untuk selanjutnya, untuk mengatasi masalah ini, tentunya membutuhkan sebuah konsep yang bagus, yaitu dengan penerapan metode interaktif dan inovatif dalam pembelajaran menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Untuk metode ini mencakup penggunaan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, permainan edukatif, dan strategi lainnya yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Dengan model yang nanti saya sampaikan, itu tujuannya untuk menarik siswa aktif dan mampu berpikir kritis. Untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi tadi adalah meningkatkan kualitas. Di sini ada meningkatkan kualitas pola ukurnya. Pembelajaran di kelas melalui penerapan metode interaktif dan inovatif serta pengembangan keterampilan siswa. Rencana hasil kerjanya adalah penerapan model pembelajaran games interaktif dengan judul Word Wall di kelas untuk meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman siswa terhadap materi bahasa Indonesia. Karena anak-anak sekarang itu cenderung sekali lebih suka atau lebih banyak bermain HP atau gadget daripada membaca atau menulis. Oleh sebab itu, dengan pendekatan dan pembelajaran game interaktif ini dengan tujuan supaya anak itu lebih aktif, menarik dan ikut berpartisipasi serta menimbulkan pemikiran yang kritis. Kemudian aspek dari yang diambil pembelajarannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia melalui pembelajaran interaktif dengan model game Word Wall. Indikator kinerja individu di sini menerapkan metode pembelajaran interaktif dengan efektif
menyusun dan melaksanakan modul ajar yang sesuai dengan model pembelajaran game tadi, mengukur peningkatan mahasiswa melalui penilaian dan refleksi. Selanjutnya, target saya adalah 100%. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, 80% siswa menunjukkan peningkatan pemahaman materi bahasa Indonesia. Kemudian 90% siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan 85% siswa menyelesaikan tugas dengan kriteria yang telah ditentukan. Target penyelesaian ini kami patok 6 bulan atau 1 semester. Lanjut, kegiatan tahapan dari tahapan ini yang pertama adalah perencanaan. Dalam tahapan perencanaan itu berisi tentang menyusun rencana pembelajaran berdasarkan model game interaktif, mengembangkan materi ajar dan aktivitas interaktif. Kemudian untuk tahapan yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti diskusi kelompok, kemudian permainan edukatif dan proyek kreatif. Untuk output hasil kegiatan ini adalah CP atau capaian pembelajaran, kemudian ATP alur tujuan pembelajaran, kemudian TP tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah modul ajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang berada di dalam RHK ini adalah yang pertama, integritas. Saya mengembangkan materi ajar yang jujur sesuai dengan kurikulum. Kemudian untuk keadilan, saya menyediakan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi dan menunjukkan keterampilan mereka, tidak pandang bulu, entah pintar entah bodoh, semuanya harus berpartisipasi aktif. Kemudian kepedulian, saya memperhatikan kebutuhan individual siswa dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Kemudian tanggung jawab, saya menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab sesuai tupoksi saya, yaitu guru bahasa Indonesia. Untuk laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, bab 1 itu berisi tentang latar belakang diselenggaranya orientasi P3K. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan orientasi P3K. Lanjut. Untuk bab kedua, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Semarang, itu berisi tentang dasar hukum kebijakan Kabupaten Semarang, visi dan misi Kabupaten Semarang yang berdikari, kemudian tupoksi dan kewenangan jabatan dari masing-masing wilayah atau OPD. Untuk yang di bab 3, nilai dan etika organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Semarang, berisi tentang rencana strategis atau Renstra Distrik-Putwara Kabupaten Semarang, kemudian STOK organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya yang keempat, tadi yang saya paparkan, berisi tentang RHK atau rencana hasil kerja yang di dalamnya sudah saya sampaikan dari awal tadi. Kemudian yang terakhir, bab penutup, berisi tentang simpulan, manfaat, dan penutup. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Darmawan SPD atas paparannya terkait dengan rencana hasil kerja yang disampaikan. Kemudian kali ini ada sesi termin tanya jawab. Mungkin yang pertama bisa dari, ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Mungkin kurang jelas, Rekan-rekan. silakan bertanya. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Yang lainnya? Kalau
cukup langsung saya jawab ya. Untuk aplikasi tadi gini Bu, itu kita ambil di web, kemudian kita bisa mengolah sendiri, entah itu bacaannya, entah itu soalnya, entah itu evaluasinya. Kemudian kita download nanti kita bisa mendapatkan barcode. Nah, dengan barcode tadi nanti ditempel di papan tulis, kemudian anak tinggal scan aja. Nanti di situ akan muncul ada, tergantung kita Bu, kita mau model permainan atau mau kuis atau mau proyek, semuanya ada di situ. Jadi kita tergantung kreativitas dari guru masing-masing. Ternyata dengan metode tersebut atau model tadi itu banyak siswa yang sangat aktif sekali. Anak yang biasanya mungkin cuma duduk ngowak-ngowak, akhirnya mau karena katanya lebih menarik dibandingkan pembelajaran secara konvensional atau cara-cara lama tadi. Begitu Ibu. Ada lagi? Sudah matur nuwun. Ada lagi? Atau mungkin memberikan tambahan, kami persilakan. Mungkin ada yang kurang pas kata-katanya atau mungkin kurang sesuai, kami terima. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, mungkin bisa memberikan saran atau tambahan dari mentor. Monggo Pak Tri. Baik, saya ucapkan selamat pada Bapak Darmawan yang sudah menyampaikan seminar terkait dengan laporan orientasi PDHK. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau kita menggunakan aplikasi, setidaknya harus aplikasi yang free, yang bebas, sehingga tidak membebani peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, selain free tentu harus yang original gitu ya, bukan bajakan gitu misalnya seperti itu. Sehingga kita di dalam menggunakan aplikasi yang di dalam pembelajaran betul-betul itu memenuhi asas hukum, di mana kita tidak melanggar hak cipta. Ya, ini jadi usahakan bahwa memang betul-betul Wall ini adalah aplikasi yang memang free dan memang bukan aplikasi bajakan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dari nilai-nilai berakhlak yang Bapak Darmawan sampaikan, yaitu terkait dengan integritas. Memang salah satu tugas guru itu memastikan bahwa siswa itu memiliki sifat yang bisa menjadi inspirasi ke depannya. Ya. Jadi ketika melihat Bapak menyampaikan sebuah pembelajaran, tentu anak-anak akan melihat tipologi yang akan patut ditiru, ya, sehingga betul-betul integritas ini dijunjung tinggi oleh Pak Darmawan dalam setiap pembelajaran dimanapun kelas itu diajar. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Darmawan yang saya hormati, terkait dengan intervensi rencana hasil kerja dari kepala sekolah, saya kira memang tugas guru adalah mengimplementasikan apa yang menjadi program kerja kepala sekolah, sehingga keinginan dari sekolah atau kepala sekolah itu menjadi membumi atau tersampaikan kepada warga sekolah, terutama pada anak-anak didik kita. Ya, saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi motivasi Pak Darmawan di dalam melaksanakan tugas di sekolah. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada Pak Tri Widodo atas saran dan masukannya. Baik, dengan kata saran dan juga masukan dari Bapak Tri, mungkin untuk sesi yang pertama untuk seminar bisa disudahi. Oke, untuk yang mungkin Pak Darmawan memberikan satu statement. Dan
Tidak. Lanjut ke peserta yang kedua.